Anda sedang mendengarkan Ngobat, ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Ngobat, ngobat, ngobat. Ngobat! Ngobat, ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Ngobat, ngobat, ngobat. Ngobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cabur sehat semua, kembali lagi di podcast kita Ngobat, ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Semoga Cabur semua sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Bersama saya Agus Amiruddin, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang super penting nih buat para ibu hamil ataupun bagi Anda yang sedang merencanakan kehamilan. Topik obrolan kita pada podcast kali ini sangat menarik ya, dengan tema dari ibu untuk bayi, mulai dari kesehatan mulut. Biar kita nggak penasaran, saya sudah bersama oleh Dr. Kiki Tasya. Halo, apa kabar Dr. Kiki Tasya? Gimana kabarnya nih? Halo Kak Agus, Alhamdulillah baik ya Kak. Kita sapa dulu ya sama Japir Sehat ya. Halo Japir Sehat. Akhirnya bisa senang ya, bisa sharing hari ini dengan episode kali ini dengan judul kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Mengawali topik kita pada hari ini ya dok, mungkin kita sering mendengar kalau ibu hamil itu harus menjaga kesehatan fisik ya. Tapi kenapa sih ibu hamil itu harus juga menjaga kesehatan gigi dan mulut dok? Emang ada pengaruhnya ke janin ya? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya Kak Agus ya. Pasti para bumil-bumil ini bingung kan, apa hubungannya antara rongga mulut sama kandungan. Pasti kan itu jauh ya jaraknya antara bagian atas sama bagian bawah. Sebenarnya ini berhubungan dan para bumil ini penting sekali untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut gitu. Jadi rongga mulut ini sebenarnya di istilah medis itu disebut dengan portal of entry. Jadi portal of entry itu yang dimaksud adalah segala penyakit itu bisa dilalui atau diawali dari rongga mulut. Nah, rongga mulut kalau misalkan para bumil-bumil ini ngerasain keluhan kayak misalkan giginya berlubang atau giginya sakit, gusinya bengkak, pastikan nanti akan berpengaruh terhadap pola makannya. Nah, akibatnya terjadi penurunan dari nafsu makan. Jadi nutrisi dari janinnya itu pun juga akan berkurang. Sedangkan bumil-bumil ini kan harus istilahnya makanin dua orang ya kayak dari ibunya sendiri dan dari janinnya. Nah, akibatnya paling fatalnya janinnya itu bisa terjadi kelahiran prematur, terus tuh juga bisa terjadi pas kelahiran itu berat badannya kurang kayak gitu. Nah terus kondisi rongga mulut yang ada infeksi atau peradangan itu juga bisa nyalur ke janin melalui plasentanya. Nah akibat paling fatalnya itu akan terjadi keguguran. Jadi sangat penting banget nih para bumil untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oh gitu ya dok. Iya. Jadi tampaknya itu sungguh sangat dramatis. Betul, dramatis banget. Jadi buat para ibu hamil ya harus ekstra perhatian. Nah, ngomong-ngomong soal kehamilan ya dok, Ya. apa saja sih perubahan dari rongga mulut yang bisa dirasakan oleh ibu hamil? Oke, jadi kondisi rongga mulut pada ibu hamil itu jelas berbeda sama ibu-ibu yang belum hamil ya mas ya kayak. Jadi perempuan itu tuh dia punya hormon sendiri. Jadi dari awal dia punya hormon dan pasti dia bakal naik turun. Jadi dua hormon itu namanya hormon progesteron sama hormon estrogen. Nah itu juga berlaku buat pada fase menstruasi dan juga kehamilan. Jadi pada saat kehamilan itu dua hormon tersebut itu bakal naik, terjadi peningkatan. Nah akibatnya terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron itu akan memicu respon tubuh itu akan lebih sensitif terhadap peradangan dan infeksi. Dan juga kalau misalkan ibu hamil ya kak, itu akan terjadi maternal immunosupresif. Jadi maternal immunosupresif itu adalah jadi kondisi sistem imun dia akan menurun ketika terjadi kehamilan. Nah makanya karena dua hal tersebut akibatnya kan rongga mulut pada ibu hamil itu kan akan rentan terjadi infeksi dan peradangan. Makanya kalau misalkan ibu hamil itu kadang terasa giginya sakit gitu, terus giginya gampang berlubang, terutama ibu hamil yang kurang nih buat konsumsi kalsiumnya, terus juga terjadi
mudah terjadi gusinya bengkak, mudah berdarah kayak gitu. Dan juga kalau misalkan ibu hamil Kak, ini ada ciri khas, jadi akan terjadi adanya daging tumbuh pada ibu hamil, dan itu terjadi pada ibu hamil aja pada fase kehamilan. Itu nama medisnya itu pyogenik gravidarum atau Apelus gravidarum. Jadi dia bakal menurun ketika kehamilan itu dia bakal selesai. Jadi daging tumbuhnya itu bakal kepes sendiri. Sudah hamil lagi. Iya betul. Jadi itu terjadi karena peningkatan hormon aja gitu. Dan terus kan kalau ibu hamil itu kan pada saat trimester pertama itu kan terjadi morning sickness kayak mual, muntah kayak gitu ya. Nah itu kalau misalkan mual muntah itu kan datangnya dari asam lambung ya. Asam lambungnya itu bakal naik, terus kan akan mengenai gigi kan. Kalau misalkan itu terjadi secara terus menerus, akibatnya tuh gigi akan terjadi pengikisan atau yang dinamakan erosi. Nah akibatnya kalau misalkan itu terjadi terus menerus, gigi akan terasa lebih sensitif karena lapisan atasnya itu dia perlu kekikis. Karena kalau misalkan lapisan atas kekikis kan lebih dekat sama saraf tuh, lebih kecil kan giginya kan. Makanya kalau ada rangsangan manis, asam atau panas, dingin itu akan terasa lebih ngilu. Nah itu perubahan-perubahan yang sering terjadi pada ibu hamil. Jadi hormon dan asam lambung juga ikut andil. Iya betul. Kemudian sebaiknya kapan sih waktu yang tepat untuk para ibu hamil itu memeriksakan giginya ke dokter gigi, Dok? Oke, jadi waktu terbaik untuk memeriksakan gigi pada ibu hamil itu sebenarnya pada sebelum kehamilan atau pada masa-masa catin atau catin calon pengantin. Iya, karena kan kalau misalkan hamil itu kan kita nggak bisa memprediksi kapan jadinya kan, kayak tiba-tiba bisa hamil kayak gitu. Makanya untuk menghindari atau meminimalisir keluhan gigi itu baiknya pada saat catin calon pengantin. Jadi sebelumnya. Iya, jadi sebelum menikah itu kondisi gigi itu sudah bagus lah, sudah nggak ada keluhan gitu. Iya, dan kalau misalkan ternyata sudah terlanjur hamil itu baiknya nanti di trimester kedua. Kenapa harus trimester kedua ya, Dok? Kenapa nggak trimester 1 atau trimester 3? Oke, jadi kalau misalkan trimester 1 ya Kak, itu kalau misalkan trimester 1 itu kan ada beberapa hal yang perlu di concern ya. Kalau misalnya trimester 1 itu kan akan terjadi pembentukan organ janin dulu tuh, atau yang dinamakan organogenesis. Nah kalau pada saat fase pembentukan janin itu sebenarnya lebih rentan terhadap lingkungan luar, takutnya ada akibat faktor adanya keguguran kayak gitu. Dan terus itu juga kalau misalkan pada fase-fase awal trimester 1 itu kan pasti ada keluhan ibu hamil tuh, ya kan, kayak morning sickness kayak gitu, terus kayak gampang capek, kok perutnya keluar. Pasti kan nanti kalau untuk tindakan gigi atau perawatan gigi itu kan jadi nggak nyaman gitu. Jadi untuk betul untuk menghindari ketidaknyamanan dari ibu hamil gitu. Dan kenapa nggak di trimester 3 juga? Karena kalau trimester 3 kan pasti sudah hamil besar, kondisi perut juga sudah membesar toh. Betul. Jadi pada saat perawatan gigi pun ibu hamil nggak begitu nyaman karena untuk untuk bergerak kan, pasti kan dari posisi duduk, nanti kan berkumur tuh, ya bolak-balik seperti itu, jadinya kan kurang nyaman juga. Dan untuk menghindari terjadinya kontraksi, karena trimester 3 kan dia rentan banget tuh untuk kontraksi untuk mendekati ini kan, melahirkan kan, jadinya ya untuk paling amannya di trimester kedua. Jelas banget ya penjelasannya ya, Dok. Lalu tindakan medis apa saja sih yang boleh dilakukan untuk ibu hamil? Dan kalau ada keluhan gigi di trimester 1 atau 3 gimana nih, Dok, tindakannya? Oke, untuk tindakan yang paling yang buat aman di ibu hamil itu sebenarnya buat penambalan itu juga bisa Kak. Terus itu juga untuk scaling atau pembesaran gigi itu juga boleh disarankan. Tapi itu harus di trimester kedua ya. Disarankan di trimester kedua karena tadi ya udah dijelaskan ya. Terus untuk tindakan yang perlu pertimbangkan itu misalkan ada tindakan pencabutan, apalagi kalau misalnya pencabutan itu butuh pembedahan, ya itu perlu dikonsultasikan dulu sama spesialis kandungan atau obgyn. Terus itu juga kalau misalkan tindakan perawatan saluran akar, jadi kalau misalnya buat gigi yang berlubang udah kena sarafnya, itu kan kalau namanya singkatannya PSA ya. Kalau ya perawatan saluran akar, iya. Jadi kalau PSA itu kan
bisa aja dia tindakannya nggak sekali kunjungan tuh, bisa aja berkali-kali kunjungan. Ya, ada juga yang sekali kunjungan tapi dia bakal prosesnya bakal lama banget. Kalau misalkan ibu hamil itu kan sebenarnya nggak disarankan buat duduk terlalu lama. Apalagi kalau misalnya perutnya itu udah besar, pasti kan nanti kan nggak nyaman toh. Jadi itu harus dipertimbangkan juga dan dikonsultasikan sama opsinya dulu. Boleh nggak sama tindakan itu gitu. Terus untuk tindakan rongsen itu juga sebenarnya nanti bisa dikonsultasikan dulu. Itu boleh asalkan dalam keadaan darurat. Nah, dan kalau misalkan tindakan darurat kayak misalkan abses atau bengkak ya, bibinya gede sebelah kayak gitu ya, itu boleh dilakukan di trimester manapun karena kan itu kondisi darurat ya. Jadi kalau misalkan kita pending atau tunda, takutnya dia akan menjalar infeksinya sampai ke bawah. Bisa sakit kan? Iya, fatal juga Kak. Betul, jadinya bisa dilakukan di semua trimester gitu. Berarti jadi kuncinya tetap konsultasi ya dan komunikasi Iya, sama betul. dokter spesialis objin ya. Perlu dikonsultasikan dulu ke dokter objin ya, gitu. Pastinya Cakwir Sehat juga penasaran nih, ada nggak tips perawatan gigi yang bisa dilakukan di rumah oleh ibu hamil? Oke, jadi ini tips untuk ibu hamil. Sebenarnya nggak jauh beda Kak sama orang lain, maksudnya semua orang gitu, nggak khusus buat ibu hamil juga. Jadi tetap sikat gigi 2 kali sehari, pagi sama sebelum tidur gitu ya. Nah para bumil nih jangan males-males ya kayak, karena kalau malam tuh udah ngantuk terus jadinya males untuk sikat gigi. Nah itu jangan dibiarkan, harus tetap sikat gigi yang rajin pagi sama sebelum tidur gitu. Nah terus kalau misalkan untuk sikat sama pasta gigi, kadang kalau ibu hamil itu kan sensitif ya Kak ya terhadap bau atau ada rangsangan gitu. Nah kalau misalkan ibu hamil kan juga ada keluhan dari mual muntah juga, morning sickness. Jadi untuk pemilihan sikat gigi dan pasta gigi itu bisa diatur. Jadi sikat giginya itu bisa pilih yang kecil, ukurannya. Bisa pakai sikat gigi anak-anak tuh, jadi bisa menjangkau ke bagian belakangnya juga. Terus juga kalau misalkan pasta gigi itu bisa pilih-pilih bau yang nggak terlalu strong, karena kan kalau misalnya terlalu strong itu ibu hamil kan kadang sensitif tuh, jadi takutnya nanti akan terjadi mual muntah gitu. Terus tetap kontrol 6 bulan sekali ke dokter gigi karena untuk mengecek ada keluhan gigi atau enggak dari ibu hamil gitu. Oke, Cakwir Sehat dicatat ya. Selain sikat gigi, apakah ada alat bantu lain yang bisa untuk membersihkan gigi dok? Ya sebenarnya ada alat tambahan ya Kak ya, namanya itu dental floss atau benang gigi. Ini semua orang kadang kurang mengetahui gitu, padahal kan ada dental floss atau benang gigi. Nah ini diutamakan untuk di sela-sela giginya tuh, karena kan kalau sikat gigi tuh nggak nyampe sela-sela kan, cuma bagian luarnya doang. Dan untuk sela-selanya pakai benang gigi bisa, terutama untuk gigi yang ada berjejal, pasien yang berjejal itu sulit dibersihkan. Iya betul. Harus pakai benang. Iya pakai benang gigi aja sih cukup. Nah ini satu lagi dok, ada pertanyaan dari DM di Instagram nih yang bertanya, apakah penggunaan obat kumur atau mouthwash untuk ibu hamil itu disarankan dok? Oke, sebenarnya kalau obat kumur itu diindikasikan untuk kasus-kasus tertentu ya Mas ya, kayak misalkan kondisi rongga mulut yang ada infeksi atau peradangan sebenarnya. Dan kalau untuk konsumsi tiap hari pun sebenarnya nggak dianjurkan karena akan mengubah ekosistem pH di rongga mulut gitu. Jadinya pH itu akan menjadi asam pH mulutnya, dan kalau pH asam itu lebih rentan untuk terjadi gigi berlubang gitu. Dan kalau misalkan memilih obat kumur pun juga dihindari yang mengandung alkohol gitu aja sih. Oh, gitu ya. Malah jadi bumerang ya dok. Iya Sering betul. pakai itu ya. Terakhir ini dok, ada nggak sih makanan yang disarankan dan harus dihindari ibu hamil terkait kesehatan gigi? Oke, sebenarnya kalau misalkan makanan yang disarankan tetap ya yang mengandung kalsium terutama, karena kalau misalkan ibu hamil juga kan kalsiumnya bukan cuma untuk dirinya sendiri atau ibunya sendiri tapi untuk janin juga gitu. Terus untuk yang dihindari ya Mas ya, tetap makanan manis, makanan yang mengandung minyak gula, makanan yang asam kayak gitu. Nah itu perlu dihindari karena kalau yang makanan manis itu bisa memicu terjadi gigi berlubang juga. Terus kalau misalkan makan asam yang terus menerus itu juga bisa mengikis gigi.
Apalagi ditambah kan ada mual muntah tuh. Iya. Tiap pagi kan ada asam dari lambung ditambah makanan dari asam dari luar, makanya iya tambah terikis nanti giginya. Wah, luar biasa sekali ya ilmunya hari ini. Jadi Capir Sehat dan para ibu hamil yang menonton maupun yang mendengarkan podcast hari ini, jangan cuma kesehatan perut aja yang harus dijaga ya. Tentunya gigi juga harus dijaga ya dok. Rajin gosok gigi dan cek rutin ke dokter gigi supaya tetap sehat sampai si kecil lahir ke dunia. Dari dokter gigi Tasya mungkin ada yang mau disampaikan ataupun sepatah kata-kata sebelum podcast kita ini tutup. Berarti kata-kata hari ini ya kak ya? Kata-kata hari ini Iya ya. betul kata-kata Kata-kata hari ini dokter gigi Tasya. Iya, senyum sehat ibu, awal sehat si kecil. Kebahagiaan dan kesehatan ibu merupakan fondasi terbaik untuk tumbuh kembang si kecil. Gitu. Oke, bagus sekali kata-kata ini dari dokter gigi Tasya ya, sobat Capir Sehat. Itu tadi obrolan kita pada podcast pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share ke teman-teman dan keluarga kalian yang membutuhkan informasi ini. Tulis di kolom komentar apa lagi yang harus kita bahas di podcast kali ini. Saya Musamiruddin dan Saya dokter gigi Tasya. pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton podcast pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode obat selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Anda sedang mendengarkan Ngobat, ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Ngobat. Ngobat. Ngobat, ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Ngobrol sehat bareng Puskesmas Tegal Barat. Ngobat.